Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita melaksanakan secara virtual Musrenbangnas dalam rangka untuk melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung prioritas nasional tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada awal masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi 20 Oktober tahun 2019, beliau sudah menyampaikan visi misi. Ada 5 visi misi yang menjadi platform pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan. Mulai pembangunan sumber daya manusia dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, melaksanakan perbaikan regulasi dan penyederhanaan birokrasi, terutama berkaitan dengan masalah membuka iklim investasi, dan kemudian mentransformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam ke manufaktur dan jasa modern. Rekan-rekan sekalian, semua program-program yang direncanakan dan dipecah dalam rencana kerja pemerintah tahunan dan kemudian dipatokan bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah per tahun, ini menjadi berubah atau terkendala dengan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya, yaitu krisis COVID-19 yang merupakan krisis kesehatan dan berimbas kepada ke sektor keuangan, finansial, bahkan ke sektor ekonomi dan sosial. Kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini adalah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia. 213 negara per hari ini sudah terpapar. Belum pernah ada pandemi yang merambah sampai 213 negara, hampir semua negara dunia. Demikian juga di daerah. Kita melihat bahwa daerah mengalami 2 pukulan dalam bidang keuangan, yaitu transfer pusat akan berkurang karena pendapatan pusat yang juga berkurang karena mandeknya sektor pariwisata dan revenue lain. Demikian juga di daerah, selain mengalami pukulan karena transfer pusat akan berkurang, pendapatan asli daerah juga akan berkurang. Saya melihat bahwa kita harus mengambil langkah di tengah ketidakpastian, membuat perencanaan di tengah suasana tidak pasti. Kita berharap tentunya krisis COVID-19 ini segera berakhir. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan sabun, ya, dengan desinfektan, jangan sampai ada kerumunan sosial untuk memutus mata rantai penyebaran. Karena harus melakukan perencanaan di tengah ketidakpastian. Sekali lagi, meskipun kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar krisis ini bisa berakhir di tahun ini juga, namun kita harus juga siap-siap dan worst scenario jika ini berlanjut. Oleh karena itulah, maka opsi satu, kalau COVID-19 ini masih berlanjut, maka fokus kita tetap pada penanganan COVID. Mulai dari mencegah penyebarannya, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas kesehatan, sistem kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan industri alat kesehatan, juga mendukung
social safety net, bantuan sosial kepada warga-warga yang sulit, dan juga menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup, ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibanding sebelumnya. Tidak mati sama sekali. Itu prioritas nomor 1. Prioritas nomor 2, jika COVID ini masih tetap berlangsung 2021, adalah kita memprioritaskan program-program yang mendesak bagi skala nasional, strategis sifatnya, dan kemudian program yang mendesak untuk tingkat kewilayahan atau daerah itu sendiri, yang tidak bisa ditunda. Itulah saya kira 2 program penting yang dikerjakan bila skenario-nya adalah COVID-19 di tahun 2021 masih berlanjut. Mudah-mudahan Tuhan baik dengan kita, dan saya yakin Tuhan baik. Tahun 2020 selesai krisis ini, maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan. Terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian kedua, kita tetap melanjutkan visi misi Bapak Presiden Jokowi yang 5 yang sudah disampaikan. Tetap kita fokus kembali kepada pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, fokus juga kembali kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur, jalan, dermaga, bandara, terminal, dan lain-lain untuk konektivitas, mempercepat laju pembangunan. Yang ketiga, kita harus memotong regulasi-regulasi yang tidak penting, disederhanakan. Kemudian kita mulai juga berpikir mengembangkan agar sumber daya alam kita memiliki value added, nilai tambah, dengan membuka sektor manufaktur dan juga kemajuan teknologi informasi, mengembangkan jasa modern, startup, unicorn, dan lain-lain. Ini dunia baru, lapangan kerja baru yang perlu untuk diraih oleh pemuda-pemuda Indonesia. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Mudah-mudahan dapat memberikan masukan dalam rangka menyusun perencanaan di daerah masing-masing di tahun 2021 dan disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan atau rencana kerja pemerintah di tahun 2021 tingkat pusat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.